Progress. Recording progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada belum sih suaraku? Ada Mbak suaranya? Kamu Nira? Sinyalnya ya Mbak Muniro? Iya kayaknya. Kalau suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah nggak jelas ya. Karima aja. Baik, sebelum mulai perkuliahan ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak biar aku yang share screen ya. Di mana pemakalah? Ini mulai. Iya, coba aja sama kamu di versinya. Oke. Halo, maaf, tadi sinyalnya. Langsung saja pembahasan pertama akan dibahas
Langsung saja pembahasan pertama mengenai terjemahan Kemenak periode awal akan dijelaskan oleh Kamunirah. Kepada Kamunirah dipersilahkan. Kamunirah udah masuk lagi nggak, Kak? Baik. Penjelasan pertama akan dibahas oleh saya. Pada tahun 1962, Kementerian Agama membentuk Lembaga Penyelenggaraan Penerjemah Kitab Suci Al-Quran. Lembaga ini berhasil menerbitkan terjemahan Al-Quran Kementerian Agama untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1965. Terjemahan Al-Quran versi pertama ini diresmikan oleh Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dicetak dalam 3 jilid. Setiap jilid itu berisi 10 juz. Lanjut, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan dan mempublikasikan Al-Quran dan terjemahannya dalam 1 jilid yang disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang pakar pada 1 Maret 1971. Ketua Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Pentafsir Al-Quran itu terdiri dari Profesor Haji Ahmad Sunarjo, SH. Dalam kata pengantarnya mengatakan, ya, oke, dilanjut oleh Aku udah bisa masuk HP. Oke. Kamunirah keluar lagi ya? Ada nggak? Baik, saya lanjutkan kembali. Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan dan mempublikasikan Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan dan mempublikasikan Al-Quran dan terjemahannya dalam 1 jilid yang disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang pakar pada 1 Maret 1971. Ketua Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafsir Al-Quran yaitu Profesor R. Haji Ahmad Sunarjo, SH. Dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa karya tersebut disusun oleh tim dalam 8 tahun dengan melalui bermacam-macam kesulitan. Dewan penerjemahannya yaitu terdiri dari Profesor T. Muhammad Hasbi As-Sidiki, Profesor Haji Butami Ahmad Ghani, Profesor Haji Muhtar Jahya, Profesor Haji Muhammad Toha Jahya Omar, Dr. Haji Ahmad Mukti Ali, Dr. Andes Kamal Muhtar, Haji Ghazali Toaib, Kiai Haji Ahmad Musaddad, Kiai Haji Ali Maksum, dan Dr. Andes Gus Jairi Majidi. Next. Pada tahun 1971, terjemahan Al-Quran edisi tahun 1965 mengalami penyempurnaan kecil di beberapa bagian. Kemudian dicetak menjadi 1 jilid sehingga terlihat cukup tebal, sekitar 1294 halaman. Cetakan edisi ini diberi judul Al-Quran dan terjemahnya. Pada tahun 1989, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran melakukan
kajian penyempurnaan Al-Quran dan terjemahannya. Penyempurnaan pertama kali ini tidak menyeluruh, hanya fokus pada penyempurnaan redaksional yang dianggap kurang sesuai lagi dengan bahasa Indonesia ketika itu. Tim ini dipimpin oleh Ketua Lajnah saat itu, yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Hafiz Dasuki, MA. Pada tahun 1990, hasil penyempurnaan ini juga diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi membagikan secara gratis Al-Quran dan terjemahnya kepada jamaah haji Indonesia sebelum kembali ke tanah air. Kamu Nira udah ada belum, Kak? Baik, pembahasan ini akan dijelaskan oleh saya sendiri juga, yaitu terjemahan Kemenak periode pertengahan. Penyempurnaan kedua atau pertengahan ini dilakukan oleh Karima. Ya, oke. Kamu Nira Ya. bisa. Ya, jadi yang pembahasan kedua tentang terjemah Kemenak periode pertengahan. Jadi penyempurnaan kedua dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 1998 hingga tahun 2002. Penyempurnaan kali ini lebih menyeluruh, yaitu mencakup aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi, sehingga memakan waktu sekitar 4 tahun. Perbaikan yang dilakukan meliputi 4 aspek pokok antara lain, aspek bahasa, aspek konsistensi, yang ketiga aspek substansi, dan yang keempat aspek transliterasi yang mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tahun 1987. Terus proses perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh para ulama, ahli dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya sebagai wujud keterbukaan Kementerian Agama terhadap saran dan kritik konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan Al-Qur'an. Penyusunan Al-Quran dan terjemahnya didasarkan pada sebuah kesadaran dari penyusunnya bahwa penerjemahan Al-Quran secara mungkin bisa dilakukan sebab bahasa di dunia terlalu Al-Quran. Karena itu, Quran bukan terjemahan dengan pengertian pengalih bahasaan yang dapat menggantikan posisi teks atau pesan Al-Quran. Dilanjut mungkin sama temen yang lain. Baik, tadi sampai Yang Oke. beberapa ulama tuh. Beberapa ulama yang menjadi anggota tim penyempurna antara lain Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, MA, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA, dan Profesor Dr. Haji Ahmad Baikuni. Ketika itu, Lajnah masih dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ahmad Hafiz Daisuki, MA. Finalisasi kajian tersebut dilakukan pada masa Lajnah dipimpin oleh Dr. Andes Haji Fadl Bafadal, MSC, dengan anggota tim antara lain Dr. Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad, MA, Profesor Dr. Haji Ali Mustafa Yakub, MA, almarhum, dan pakar lainnya. Next, Nadia. Al-Quran dan terjemahan edisi tahun 2002 terlihat lebih tipis dibandingkan edisi tahun 1990. Dari
1.294 halaman menjadi 924 halaman, berkurang 370 halaman. Selain karena sistem terjemahan, edisi 2002 lebih singkat, juga ada beberapa bagian yang dihilangkan, seperti bagian pembukaan dan footnote. Setelah 14 tahun berlalu, menindaklanjuti rekomendasi Mukernas Ulama Al-Quran tahun 2015. Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran melakukan kajian penyempurnaan ketiga pada tahun 2019. Pembahasan ketiga ini tentang terjemahan Kemenak periode akhir akan dijelaskan oleh Nadia Tasya. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, selanjutnya pembahasan terjemahan Kemenak periode akhir. Penyempurnaan ketiga ini kembali dilakukan secara menyeluruh yang mencakup tiga aspek. Yang pertama, aspek redaksional. Yang kedua, aspek konsistensi. Dan yang ketiga, aspek substansional. Nah, yang pertama, aspek redaksional. Pemilihan kata dalam edisi ini merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Begitu juga dengan struktur kalimat disesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia dengan tetap memperlihatkan bahasa sumber bahasa Al-Quran. Yang kedua, aspek konsistensi, yaitu secara khusus dalam penerjemahan ayat yang dikasih. Dan yang ketiga, aspek substansional. Sementara aspek substansi khusus berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. Selanjutnya, kajian penyempurnaan ketiga ini diketuai langsung oleh Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA, berbeda dengan kajian-kajian penyempurnaan sebelumnya. Pada penyempurnaan ketiga ini ada 5 instrumen penyempurnaan yang ditetapkan untuk menghasilkan hasil terjemahan yang lebih baik. 5 instrumen tersebut yaitu yang pertama, konsultasi publik secara offline. Dilaksanakan di Jawa Tengah, Jakarta, Padang, dan Malang. Yang kedua, penelitian lapangan penggunaan terjemahan Al-Quran di masyarakat. Yang ketiga, membentuk tim yang terdiri dari 15 orang pakar Al-Quran, tafsir atau bahasa Arab, dan pakar bahasa Indonesia. Dan yang keempat, konsultasi publik online untuk menjaring usulan dan aspirasi masyarakat secara online melalui portal konsultasi publik. Dan yang kelima, Mukernas Ulama Al-Quran tahun 2018 dan Ijtima Ulama Al-Quran tahun 2019 yang akan digelar di Bandung pada 8 Juli 2019. Akan hadir dalam kegiatan ini 90 ulama Al-Quran dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini sebagai forum uji publik dan uji sahih sekaligus menjaring masukan dari para ulama Al-Quran Indonesia. Pembahasan yang keempat, pembahasan metode dan prinsip terjemahan Al-Quran Kemenak 2019. Bentar dulu Nadia, Kak Mundira udah ada belum Kak? Ya, jadi terjemahan Al-Quran ini menggunakan metode penerjemahan yang setia pada bahasa sumber. Maksudnya, lafaz yang bisa diterjemahkan secara harfiah, maka akan diterjemahkan dengan harfiah. Namun jika tidak bisa, penerjemahan dilakukan dengan tafsiriyah, yakni dengan memberikan catatan tambahan, baik berupa footnote maupun penjelasan dalam kurung. Selanjutnya. Sementara prinsip yang digunakan mencakup 10 poin yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, penulisan terjemahan ini mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang mengatur pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang kedua, struktur kalimat yang digunakan merupakan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baku. Namun jika terdapat bagian kalimat yang dipentingkan akan disesuaikan tanpa menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya potongan ayat walahu ma fis samawati wal ard. Di sini tetap diterjemahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, bukan apa yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Hal ini menunjukkan adanya kalimat yang diutamakan. Yang ketiga,
Terjemahan Al-Quran ini tidak menggunakan kata penghubung dan di permulaan ayat, kecuali jika masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Yang keempat, konsisten dalam menerjemahkan huruf, kata, dan kalimat dengan tetap memperhatikan konteks penyebutannya. Yang kelima, dalam terjemahan ayat Al-Quran ini, penyebutan nama-nama Nabi tidak didahului kata Nabi, dan setelahnya tidak ada tambahan alaihi salam, kecuali konteksnya sebagai penjelasan tambahan. Jika terdapat idiom atau metafora yang sulit, maka akan diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, penerjemahan ayat-ayat mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah menggunakan pendekatan tafwidi dan takwil, baik sifat zat maupun sifat perbuatan. Yang kedelapan, jika kalimat mutasyabihat dengan jelas menunjukkan sifat Allah, makna tafwid, maksud dari tafwid adalah memaknai kata dengan memasrahkan makna hakikatnya pada Allah. Contoh, fasamma wajhullah, yang artinya wajah Allah. Yang kesembilan, sedangkan kalimat mutasyabihat yang tidak secara langsung menunjukkan sifat Allah, maka makna takwil didahulukan. Maksud dari takwil ini yaitu memaknai kata dengan makna di luar bunyi tersuratnya. Contoh, yuriduna wajhallah, keridhaan Allah. Yang terakhir, prinsip jika ada kalimat mutasyabihat yang tidak bisa diterjemahkan dengan satu pendekatan, maka kedua pendekatan tadi diakomodasi, yaitu menerjemahkan makna secara tafwid. Namun juga menyisipkan makna takwil. Bisa jadi bentuk akomodasi ini berupa penjelasan dalam kurung atau dengan catatan kaki. Terima kasih. Baik, presentasi telah selesai dijelaskan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya, menyanggah, atau menambahkan? Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya teman-teman, bertanya yuk. Ada yang ingin bertanya enggak? Menyanggah atau menambahkan tentang sejarah penerjemahan Al-Quran menurut Departemen atau Kementerian Agama?
ini Bapak belum masuk juga ya? Tadi Bapak bilang masih di jalan sih. Hmm. Eh, Nih ya, kalau ingin minta contoh itu contoh dari apa namanya terjemahan ini, terjemahan Kemenak RI-nya. Iya, Karima. Nggak apa, nanti coba kita cari dulu ya. Ada periode yang sebelumnya yang Al-Quran itu diterjemahkan sampai halamannya 1000 berapa ratus gitu. Nah, sama yang sekarang tuh sampai berkurang 300 berapa halaman. Nah, itu pengen minta contoh yang dulu seperti apa dan yang sekarang seperti apa gitu. Kalau berat nggak usah. Iya. Terima kasih, Oke, Bu Makala. kasih. Iya, sama-sama.
Bentar ya Mia. Selain Mia, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak? Rima kalau susah nggak apa-apa, nggak usah. Iya, nggak apa. Tapi coba cari kan Bapak juga belum datang juga. Aku ketemu sih, tapi baru yang edisi yang pertama kayaknya yang 1990. Yang tadi halamannya itu banyak ya. Tapi berapa? Di sini aku kurang tahu sih suratnya apa, tapi ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala naji tabil haqi. Itu artinya sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Terus ada juga walau syaa rabbuka lamanaman fil walau syaa rabbuka lamanaman fil ardi kulluhum jami'a. Yang artinya kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Terus satu lagi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, pada kalimat 3 di atas itu digunakan kata hakikat yang sama. Artinya dengan frasa kenyataan yang sebenarnya. Menghilangkan salah satu kata atau frasa itu tidak mempengaruhi makna kalimat terjemahan ayat secara keseluruhan. Jadi kalimat terjemahan ayat itu dapat diganti sebagai berikut, yaitu yang tadi kan artinya yang ala naji tabil haki. Itu sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Nah itu menjadi sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina gitu. Kayak gitu sih di sini. Kan kalau sebelumnya kan sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kalau di sini terjemahannya itu sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina gitu. Tapi nggak ada yang sebenarnya gitu. Kayak gitu sih.
Terus yang tadi terus juga ada sekarang barulah kamu menerangkan kenyataan yang sebenarnya sapi betina gitu. Di sini sih ada dua terjemahan gitu kan. Yang pertama itu sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina. Terus yang kedua itu sekarang barulah kamu menerangkan kenyataan yang sebenarnya sapi betina. Kayak gitu. Iya, Aku juga Karima. kurang ngerti sih. Maaf ya. Kita udah paham kok. Ya. Syukran Karima. Iya, sama-sama. Dan pemakalan yang Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Gitu? Kalau misalnya sudah paham, mungkin kita akan bacain kesimpulannya aja kali ya. Lalu ditutup gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi kami itu tentang sejarah penerjemahan Al-Quran menurut Departemen atau Kementerian Agama Republik Indonesia itu. Jadi kan di sini tuh ada perbaikan dan penyempurnaan terhadap terjemahan Al-Quran. Itu tuh udah beberapa kali dilakukan. Nah, penyempurnaan pertama itu pada tahun 1989 telah dilakukan penyempurnaan redaksional yang dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan bahasa. Terus yang kedua itu ada penyempurnaan kedua atau pertengahan yang sifatnya tuh menyeluruh sehingga memakan waktu yang cukup lama, dilakukan sejak tahun 1998 sampai 2002. Nah, di periode kedua ini itu terjadi 4 kali pergantian kepemimpinan ketua Lajnah dengan aspek bahasa yang disesuaikan dengan kondisi kekinian, konsistensi, pilihan kata atau kalimat, substansi yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat, dan transliterasi. Nah, lalu dilanjut dengan penyempurnaan ketiga, yaitu pada tahun 2016 dengan 5 instrumen yang tadi disebutkan ya. Itu untuk menghasilkan hasil terjemahan yang lebih baik. Nah, terjemahan Al-Quran Kemenak 2019 ini menggunakan metode penerjemahan yang setia pada bahasa sumber. Maksudnya, lafaz yang bisa diterjemahkan secara harfiah, maka akan diterjemahkan dengan harfiah. Namun, jika tidak bisa, penerjemahan dilakukan dengan tafsiriyah, yakni dengan memberikan catatan tambahan, baik berupa footnote maupun penjelasan dalam kurung. Segitu aja presentasi dari kami. Langsung ditutup aja ya. Iya, Karima. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalan. Makasih juga.